Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Zahra dari akuntansi NN 2020 dengan NIM 200422620865. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi bentuk-bentuk pasar. Jadi, bentuk-bentuk pasar itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yang kedua ada pasar monopoli, yang ketiga pasar persaingan monopolistik, yang keempat pasar oligopoli. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Jadi, apa sih pasar persaingan sempurna ini? Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang jika di dalam suatu pasar itu terdapat banyak perusahaan dan tidak terdapat kemampuan setiap perusahaan untuk mempengaruhi pasar. Pasar persaingan sempurna mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama, homogenitas produk. Yang dimaksud dari produk yang homogen adalah produk yang mampu memberikan kepuasan atau utilitas kepada konsumen tanpa konsumen itu sendiri mengetahui siapa produsennya. Dikarenakan konsumen itu sendiri membeli kegunaan barangnya, bukan merek barang. Karena itu semua, perusahaan dapat dianggap mempunyai kualitas barang yang sama. Yang kedua, ada produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna. Dengan demikian, konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dari siapapun produk dibeli, harga akan sama. Demikian halnya dengan perusahaan, hanya akan menghadapi satu harga yang sama dari berbagai pemilik faktor produksi. Ketiga, ada perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Konsekuensi dari asumsi ketiga adalah bahwa perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar. Karena sudah secara individu, perusahaan tidak mampu memengaruhi harga pasar. Yang dapat dilakukan perusahaan adalah menyesuaikan jumlah output untuk mencapai laba maksimum. Keempat, ada output perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan output pasar. Semua perusahaan dalam industri atau pasar dianggap berproduksi efisien, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Demikian pula jumlah output setiap perusahaan secara individu dianggap relatif kecil dibanding jumlah output seluruh perusahaan dalam industri. Yang terakhir, ada semua perusahaan bebas keluar dan masuk pasar. Pemikiran yang mendasari asumsi ini adalah dalam pasar persaingan sempurna, faktor produksi mobilitasnya tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi. Selanjutnya ada permintaan dan penerimaan dalam pasar persaingan sempurna. Permintaan. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Misal, kita berbicara tentang pasar pakaian anak-anak. Maka harga pakaian anak-anak ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran pakaian anak-anak. Seperti yang ada di diagram 8.1, perusahaan secara individu harus menerima harga tersebut sebagai harga jual karena jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Karena itu, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan secara individu berbentuk garis lurus horizontal. Selanjutnya untuk penerimaannya, penerimaan total atau total revenue perusahaan itu sama dengan jumlah output atau dilambangkan Q dikali harga jual atau dilambangkan P. Karena harga telah ditetapkan, penerimaan rata-rata atau average revenue dan penerimaan marginal atau marginal revenue adalah sama dengan harga. Dengan demikian, kurva permintaan atau dilambangkan D sama dengan kurva penerimaan rata-rata atau dilambangkan AR sama dengan kurva penerimaan marginal atau dilambangkan MR dan sama dengan harga yang dilambangkan P seperti pada di diagram 8.2. Kurva penerimaan total ini berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif, bergerak mulai dari titik 0,0 seperti ditunjukkan oleh diagram 8.2.
Selanjutnya ada keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek. Dua syarat keseimbangan jangka pendek, yaitu yang pertama, perusahaan hanya berproduksi paling tidak bila biaya variabel sama dengan penerimaan total atau biaya variabel rata-rata sama dengan harga. Yang kedua, perusahaan memproduksi pada saat MR sama dengan MC agar memperoleh laba maksimum atau menderita kerugian minimal di saat kondisi yang buruk. Selanjutnya ada keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang pasar persaingan sempurna. Ada 4 syarat agar perusahaan bertahan dalam pasar jangka panjang. Yang pertama, doing as well as possible. Yang dimaksudkan dari doing as well as possible adalah perusahaan harus bekerja sebaik mungkin agar perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal. Secara matematis, hal ini berarti perusahaan berproduksi sampai saat MR sama dengan MC. Pada saat itu, biaya marginal jangka pendek sama dengan biaya marginal jangka panjang atau biasa dilambangkan SMC sama dengan LMC. Syarat yang kedua ada tidak mengalami kerugian agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi. Karena itu, biaya rata-rata jangka pendek harus sama dengan harga jual atau biasa dilambangkan SAC sama dengan P. Syarat yang ketiga, tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk keluar karena laba nol. Yang keempat, perusahaan tidak dapat menambah laba rugi walaupun dengan memperbesar skala produksi karena sudah berproduksi pada titik minimum kurva biaya rata-rata jangka panjang atau biasa disebut minimum LAC pada saat SAC sama dengan LAC. Lalu selanjutnya ada kekuatan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, harga jual adalah yang termurah. Yang kedua, ada jumlah output paling banyak sehingga rasio output per penduduk maksimal atau biasa disebut kemakmuran maksimal. Yang ketiga, ada masyarakat merasa nyaman karena tidak mengalami kesulitan memilih produk atau produk yang homogen dan terhindar dari penipuan karena pengetahuannya sempurna. Selanjutnya ada kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kelemahan dalam kesesuaian asumsi dengan fakta. Yang kedua, perolehan laba yang hanya sebatas laba normal membuat perusahaan tidak memiliki dana untuk melakukan riset dan pengembangan sehingga inovasi menjadi tidak dilakukan. Yang ketiga, konflik efisiensi dan keadilan. Jika persaingan terjadi antar negara, maka perusahaan dari negara maju akan memenangkan persaingan karena mereka pasti beroperasi lebih efisien. Untuk selanjutnya, yang kedua ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana dalam industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Pasar monopoli ini mempunyai karakteristik yaitu yang pertama, pasar monopoli adalah industri dengan satu perusahaan. Yang kedua, tidak memiliki pengganti yang sempurna. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan atau sangat sulit perusahaan baru memasuki industri. Yang keempat, dapat menguasai penentuan harga. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Jadi, apa sih sebenarnya faktor terbentuknya monopoli? Yang pertama, perusahaan memiliki kemampuan dan atau pengetahuan yang khusus yang memungkinkan berproduksi secara efisien. Yang kedua, perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi, baik sumber daya alam, manusia, maupun lokasi produksi. Yang ketiga, adanya undang-undang dan pemberian hak khusus untuk bertindak sebagai monopoli. BUMN, agen tunggal, pemilik lisensi, pemilik waralaba. Yang keempat, efisiensi yang tinggi memungkinkan perusahaan mempunyai biaya, yaitu MC dan AC yang menurun. Yang kelima, memiliki hak paten atau hak cipta atas suatu produk. Permintaan dan penerimaan perusahaan monopoli. Yang pertama ada permintaan. Dalam pasar monopoli, permintaan terhadap output perusahaan merupakan permintaan industri.
Karena itu, perusahaan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar dengan mengatur jumlah output. Posisi perusahaan monopolis adalah penentuan harga. Dengan demikian, kurva permintaan yang dihadapi monopolis adalah juga kurva permintaan pasar atau industri. Untuk penerimaan total dan penerimaan marginal atau MR monopoli lebih kecil dari harga jual, sehingga kurva MR akan terletak di sebelah kiri kurva permintaan. Nah, TR itu sangat tergantung pada elastisitas harga. Jika elastisitas harga lebih besar dari 1 atau elastis, untuk menambah output 1%, harga diturunkan lebih kecil dari 1%. Akibatnya, TR naik yang berarti MR positif. Yang kedua, jika elastisitas harga sama dengan 1, untuk menambah output 1%, harga harus diturunkan 1% juga. TR tidak bertambah, yang artinya MR sama dengan 0. Pada saat itu, nilai TR akan maksimum. Yang ketiga, jika elastisitas harga lebih kecil dari 1 atau inelastis, untuk menaikkan output 1%, harga harus diturunkan lebih dari 1%. Akibatnya, TR turun yang artinya MR kurang dari 0 atau negatif. Untuk laba monopoli, laba ini selalu positif sepanjang harga pasar lebih besar dari biaya total rata-rata atau average total cost. Karena dalam pasar monopoli tidak ada perusahaan yang keluar atau masuk pasar, maka laba monopoli ini bisa diperoleh tidak hanya dalam jangka pendek, tapi juga dalam jangka panjang. Laba monopoli yang diterima dalam jangka panjang ini oleh beberapa pakar ekonomi disebut juga dengan sewa monopoli, yaitu jumlah pengembalian terhadap faktor yang memungkinkan adanya monopoli tersebut. Daya monopoli atau monopoly power adalah kemampuan perusahaan melakukan eksploitasi pasar dalam rangka mencapai laba maksimum hanyalah sebatas kemampuan mengatur jumlah output dan harga. Daya monopoli dikatakan makin besar bila keputusan harga dan output perusahaan makin sulit dilawan oleh pasar. Lerner mengukur kemampuan perusahaan berlandaskan permintaan yang dihadapi perusahaan dengan menghitung angka indeks, yang dikenal sebagai indeks Lerner. Dapat dirumuskan L sama dengan P min MC dibagi P. Dari persamaan tersebut, daya monopoli akan semakin besar bila nilai L juga makin besar. Indeks Lerner itu sendiri mempunyai nilai antara 0 dan 1. Besarnya nilai indeks Lerner dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada elastisitas harga permintaan. Dalam pasar persaingan sempurna, elastisitas harga permintaan tak terhingga. Laba maksimum tercapai bila P sama dengan MC. Karena itu, dalam pasar persaingan sempurna nilai L sama dengan 0. Perusahaan tidak memiliki daya monopoli atau price taker. Makin inelastis permintaan, makin besar nilai L atau daya monopoli. Yang kedua, ada jumlah perusahaan dalam pasar. Makin sedikit jumlah perusahaan, daya monopoli semakin besar. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan banyak sekali sehingga konsumen leluasa memilih produsen. Permintaan elastis sempurna sehingga nilai L sama dengan 0. Faktor yang ketiga, interaksi antar perusahaan. Makin solid interaksi antar perusahaan, makin besar daya monopoli. Dalam pasar persaingan sempurna, karena jumlah perusahaan sangat banyak, amat sulit melakukan konsolidasi untuk mencapai kekuatan monopoli. Makin sedikit jumlah perusahaan, makin mudah melakukan konsolidasi atau interaksi. Karena itu, struktur pasar yang berpotensi besar untuk memiliki daya monopoli besar adalah oligopoli. Indeks Lerner bukanlah indeks laba, sebab laba berkaitan dengan biaya rata-rata. Walaupun memiliki daya monopoli yang besar atau nilai L besar, tanpa efisiensi perusahaan bahkan akan mengalami kerugian. Di dalam pasar monopoli mempunyai monopoli alamiah, yaitu sebuah perusahaan yang menjadi monopolis bukan karena undang-undang atau perlindungan, tetapi karena berusaha dengan sangat efisien sehingga biaya marginalnya di bawah biaya rata-ratanya.
Semakin banyak outputnya justru semakin efisien. Penyebab efisiensi ini adalah pemanfaatan teknologi, perbaikan manajemen, atau memiliki sumber daya manusia yang unggul. Ada biaya sosial monopoli. Kekhawatiran akan dampak negatif dari monopoli ada benarnya, sebab ada beberapa kerugian yang dialami masyarakat atau biaya sosial. Antara lain, yang pertama, hilang atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen. Yang kedua, menimbulkan eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja. Yang ketiga, memburuknya kondisi makroekonomi nasional. Yang keempat, memburuknya kondisi perekonomian internasional. Dalam monopoli itu sendiri mempunyai pengaturan. Yang pertama, pengaturan harga atau price regulation, yaitu dilakukan dengan cara pemerintah menetapkan harga tertinggi yang tidak boleh dilanggar perusahaan. Yang kedua, pajak atau taxation, yaitu dengan menerapkan pajak pada produk perusahaan monopoli. Pengenaan pajak memang akan membuat perusahaan menggunakan sumber daya lebih efisien. Yang ketiga, subsidi atau transfer payment, yaitu pemerintah ikut menanggung sebagian harga barang produksi monopolis jika produk ini dianggap vital bagi masyarakat. Ada pula aspek positif monopoli. Yang pertama, memacu pertumbuhan ekonomi karena monopoli mendapatkan laba supernormal sehingga inovatif dan efisien. Dengan input yang sama dapat dihasilkan output yang lebih banyak. Yang kedua, pengadaan barang publik. Hanya perusahaan besar yang sanggup menyediakan barang publik dan untuk menjadi besar sebuah perusahaan perlu diberi hak monopoli. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diskriminasi harga. Masyarakat berpenghasilan rendah bisa memperoleh produk dengan harga lebih murah. Untuk bentuk pasar yang ketiga, ada pasar persaingan monopolistik. Apa sih monopolistik ini? Pasar persaingan monopolistik adalah struktur pasar persaingan, akan tetapi perusahaan masih memiliki kemampuan untuk melakukan penentuan harga atas produk yang dijualnya. Pasar ini merupakan kombinasi antar pasar persaingan dengan pasar monopoli. Asumsi dalam pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, ada produk yang terdiferensiasi. Yang dimaksud dengan produk terdiferensiasi adalah produk dapat dibedakan oleh konsumen dengan melihat siapa produsennya. Barang-barang tersebut dapat diperbedakan oleh kualitas barangnya, model, bentuk, warna, bahkan oleh kemasan, merek, dan pelayanannya. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memiliki pilihan yang tetap untuk produk-produk sabun mandi, pakaian jadi, sepatu, dan lain-lainnya. Yang kedua, jumlah produsen banyak dalam industri. Jumlah perusahaan atau produsen dalam pasar persaingan monopolistik itu banyak. Di Indonesia dapat dilihat dari begitu banyak merek pakaian dan sepatu. Banyaknya perusahaan menyebabkan keputusan perusahaan tentang harga dan output tidak perlu harus memperhitungkan reaksi perusahaan lain dalam industri. Karena setiap perusahaan menghadapi kurva permintaannya masing-masing. Yang ketiga, ada bebas masuk dan keluar. Laba supernormal yang dinikmati perusahaan mengundang perusahaan pendatang untuk memasuki industri. Jika mereka mampu bertahan, dalam jangka panjang dapat mengalahkan perusahaan yang lain. Tetapi jika kalah, mereka harus keluar agar kerugian tidak menjadi lebih besar. Sama halnya dalam persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan monopolistik, proses masuk keluar akan terhenti bila perusahaan hanya memperoleh laba normal. Lalu yang keempat, ada perusahaan akan berusaha memaksimumkan laba dan konsumen memaksimumkan kepuasan. Yang kelima, tidak ada biaya atau manfaat eksternal. Yang keenam, persaingan promosi sangat ketat. Selanjutnya ada keseimbangan pasar persaingan monopolistik dalam jangka pendek. Yang pertama, keseimbangan jangka pendek tercapai apabila perusahaan beroperasi sampai tercapai posisi MR sama dengan MC. Yang kedua, dalam posisi tersebut perusahaan bisa mencapai laba supernormal atau laba di atas normal. Pasar persaingan monopolistik dan efisiensi. Yang pertama, perolehan laba supernormal mengundang perusahaan lain masuk. Yang kedua, jika pelanggan setia, maka kurva permintaan curam atau inelastis, tetapi bila pelanggan bersikap memilih, maka kurva permintaan bercorak landai.
Keseimbangan pasar persaingan monopolistik jangka panjang. Ada dua penyebab mengapa pasar persaingan monopolistik tidak dapat lebih efisien dibanding pasar persaingan sempurna. Yang pertama, harga jual masih lebih besar dari biaya marginal atau bisa dilambangkan P lebih besar dari MC. Karena memiliki daya monopoli, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik mampu membebankan harga jual yang lebih tinggi dari biaya marginal. Namun demikian, karena kurva permintaan yang dihadapi sangat elastis, maka selisih harga dan biaya marginal tidak sebesar dalam perusahaan monopolis. Yang kedua, ada kapasitas berlebih atau excess capacity. Telah dinyatakan karena sangat mudahnya perusahaan untuk keluar dan masuk, dalam jangka panjang perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik hanya menikmati laba normal. Dalam pasar persaingan monopolistik, pengaturan khusus sebenarnya jarang dilakukan dengan alasan yang pertama, kekuatan monopolinya kecil sehingga efek menghilangkan kesejahteraan konsumen relatif kecil. Yang kedua, kelebihan kapasitas produksi relatif kecil karena permintaan pada umumnya lebih elastis. Yang ketiga, kurang efisiennya perusahaan dikompensasi dengan produk yang lebih beragam, meningkatkan kualitas dan kebebasan konsumen memilih produk. Untuk bentuk pasar yang terakhir yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu struktur pasar atau industri yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan dan setiap perusahaan memiliki kemampuan mempengaruhi harga pasar. Pasar oligopoli mempunyai karakteristik yang pertama, hanya sedikit perusahaan dalam industri. Yang kedua, produknya bisa bersifat homogen atau terdiferensiasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Yang keempat, terdapat kompetisi non-harga atau non-pricing competition, misalnya perang iklan. Pasar oligopoli mempunyai faktor terbentuknya, yaitu yang pertama, efisiensi skala besar. Hanya perusahaan yang berskala besar yang dapat mencapai efisiensi, sehingga dalam industri hanya terdapat sejumlah kecil perusahaan, contohnya seperti semen, mobil, dan lain-lainnya. Yang kedua, kompleksitas manajemen. Keunggulan perusahaan bukan hanya menetapkan harga dan output, tetapi juga ketepatan memprediksi reaksi pesaing. Dan inilah yang membuat manajemen disebut semakin kompleks. Keseimbangan oligopolis. Yang pertama, model permintaan yang patah. Yang kedua, model kepemimpinan harga. Di dalam monopoli terdapat yaitu duopoli. Duopoli adalah model khusus oligopoli di mana dalam suatu industri hanya terdapat dua perusahaan. Yang terkenal antara lain, yang pertama ada model Cournot. Model ini dikembangkan oleh Augustin Cournot tahun 1938. Dalam pengembangan model ini adalah keseimbangan duopolis tercapai bila biaya marginal adalah 0 atau MC sama dengan 0. Dengan pembuktian matematis, duopolis akan mencapai keseimbangan bila output masing-masing perusahaan adalah separuh jumlah permintaan pada saat harga P sama dengan 0. Dan yang kedua yaitu ada model kepemimpinan Stackelberg. Lalu ada hambatan masuk industri oligopoli. Yang pertama, perusahaan yang lama telah menikmati skala ekonomis. Yang kedua, terjadinya perbedaan biaya produksi seperti pengalaman, keterampilan, akses finansial, dan lain-lain. Yang ketiga, karakteristik produk perusahaan lama lebih baik, lebih terkenal, lebih canggih, atau produknya lebih beragam. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.